Berbicara mengenai listrik, sangat erat kaitannya dengan kehidupan kita sehari-hari, terutama di bidang elektronika. Tapi, tahukah Anda bagaimana listrik bisa sampai ke rumah kita? Di video kali ini, kita akan melihat jawabannya. Kali ini kita akan membahas mengenai listrik AC atau alternating current, disebut juga dengan listrik arus bolak-balik. Yang perlu diingat kembali bahwa arus listrik itu terbagi menjadi dua, yaitu arus listrik searah atau disebut juga dengan DC, direct current, dan arus listrik bolak-balik atau AC, alternating current. Arus listrik DC ini banyak kita jumpai pada aki, kemudian baterai, elemen volta, dan lain-lain. Aki dan baterai ini biasanya kita bisa lihat aplikasinya pada kendaraan bermotor, sedangkan untuk arus bolak-balik ini dimanfaatkan pada generator PLN. Dalam pengukuran besaran listrik seperti arus listrik dan tegangan listrik pada AC dan DC, kita mengenal alat yang namanya ampermeter yang digunakan untuk mengukur kuat arus listrik dan voltmeter untuk mengukur tegangan listrik. Nilai yang tertera pada kedua alat ini kita sebut sebagai nilai efektif. Kemudian, pada nilai efektif ini biasanya terjadi pada kondisi DC, jadi arusnya itu masih searah. Selanjutnya, khusus untuk mengukur tegangan AC, kita bisa menggunakan alat yang kita sebut sebagai osiloskop. Jadi osiloskop ini digunakan untuk mengukur tegangan AC, di mana nilai yang tertera pada alat ini disebut sebagai nilai maksimum, V maksimum. Selanjutnya, besaran-besaran pada arus bolak-balik. Besaran-besaran ini banyak digunakan dalam perhitungannya ya. Yang pertama, di sini ada arus maksimum. Arus maksimum ini diberi lambang I maksimum, IM, satuannya ampere. Kemudian, ada tegangan maksimum. Tegangan maksimum lambangnya Vm, satuannya volt, sama seperti tegangan pada umumnya. Kemudian yang ketiga ada arus efektif. Arus efektif ini diberi lambang I efektif. Ingat, arus efektif ini kita bisa dapatkan hasilnya pada alat ukur ya. Rumusnya I efektif sama dengan I maksimum dibagi akar 2. Kemudian yang keempat ada tegangan efektif yang diberi lambang V efektif, VIF. Kemudian rumusnya itu sama aja dengan arus maksimum, yaitu V efektif sama dengan V maksimum dibagi akar 2. Kemudian yang kelima ada arus rata-rata, dilambangkan dengan I bar. Arus rata-rata rumusnya 2 kali arus maksimum dibagi V. V itu 3,14 ya. Dan yang terakhir ada tegangan rata-rata. Tegangan rata-rata diberi lambang V bar. V bar sama dengan 2 V maksimum dibagi V. Sekarang kita masuk ke contoh soal. Di sini ada gambar osiloskop dengan skala 2 volt vertikal dan 5 milisekon horizontalnya. Pertanyaan yang A, berapa tegangan maksimum? Kita lihat tegangan maksimum itu yang arah vertikal, di situ ada 2 kotak, berarti 2 dikali 2 volt ya. Berarti jawabannya adalah 4 volt. Yang B, mencari tegangan efektif. Untuk tegangan efektif, persamaannya seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, yaitu V efektif sama dengan V maksimum dibagi akar 2. Jadi 4 per akar 2. 4 dibagi akar 2 dikali dengan akar sekawannya, yaitu akar 2 per akar 2. Jawabannya yaitu 2 akar 2 volt. Kemudian untuk yang C, mencari tegangan rata-rata. Tegangan rata-rata itu adalah 2 kali tegangan maksimum dibagi V. Jadi jawabannya 8 per V volt maksudnya. Kemudian yang D, mencari periode. Sekarang kita cek di gambar. Untuk periode ini adalah waktu yang dibutuhkan untuk mencapai satu panjang gelombang.
satu panjang gelombang itu satu bukit dan satu lembah. Di sini untuk satu bukit dan satu lembah ada 4 kotak horizontal. Berarti 4 dikali 5 milisekon, jawabannya adalah 20 milisekon, atau 2 dikali 10 pangkat negatif 2 sekon. Lanjut ke pertanyaan yang E. Di sini E-nya F ya pertanyaannya, atau frekuensi. Frekuensi itu 1 dibagi periode. Berarti 1 dibagi 2 kali 10 pangkat minus 2, atau 100 dibagi 2 sama dengan 50 Hz. Kemudian untuk yang F, pertanyaannya adalah tegangan puncak ke puncak. Untuk mencari tegangan puncak ke puncak, kita bisa menggunakan 2 kali tegangan maksimumnya ya. Berarti 2 kali 4, 8 volt. Atau kita lihat dari batas atas puncaknya ke puncak bawah. Puncak atas dan puncak bawah itu ada 4 kotak. Sehingga 4 dikali 2 berarti 8 volt. Oke, kita langsung masuk ke contoh soal kedua. Di sini ada voltmeter. Hasil pengukuran pada voltmeter itu menunjukkan angka 100 volt. Pertanyaannya, berapakah tegangan efektif dan tegangan maksimumnya? Dari sini kita bisa mengetahui bahwa sekali lagi nilai yang terbaca pada voltmeter itu disebut tegangan efektif 100 volt ya. Jadi tegangan maksimumnya bisa dicari dengan persamaan tegangan efektif dikali akar 2, yaitu 100 akar 2 volt. Selanjutnya persamaan arus dan tegangan bolak-balik atau AC. Perlu kita ketahui kembali bahwa arus dan tegangan pada listrik bolak-balik ini berubah secara berkala terhadap waktu. Oke, yang pertama persamaan arusnya ya. Persamaan arus yaitu I sama dengan I maksimum dikali sin omega T. Di mana I di sini adalah simpangan pada tiap saat, mau 1 sekon, 2 sekon dan seterusnya. IM atau I maksimum di sini sebagai amplitudonya. Sedangkan omega di sini yaitu frekuensi sudut. Nah, sementara frekuensi biasa itu F ya lambangnya. Nah, selanjutnya untuk persamaan tegangan. Persamaan tegangan yang bisa kita gunakan secara matematis persamaannya yaitu V sama dengan V maksimum sin omega T, di mana Vm di sini sebagai amplitudo. Jika kita ingin mencari V efektifnya, gunakan persamaan V maksimum dibagi akar 2. Nah, hukum Ohm untuk listrik AC. Nah, hukum Ohm di sini sebenarnya persamaannya sama aja, V sama dengan I dikali R. Tetapi di sini yang perlu kita lihat adalah pembagian untuk resistor, induktor, dan kapasitor. Untuk resistor, persamaannya tetap sama, PR sama dengan I dikali R. Untuk induktor, PL sama dengan I dikali XL. Dan untuk kapasitor, PC sama dengan I dikali XC. Nah, XL dan XC di sini fungsinya sama dengan R, yaitu sebagai hambatan, satuannya ohm. Jadi, XL dan XC itu kita sebut sebagai reaktansi. Kalau L, reaktansi induktif. Kalau C, reaktansi kapasitif. Selanjutnya, rangkaian induktor murni atau kita tulis sebagai L murni. L di sini sebagai induktor ya. Secara gambar, induktor itu digambar dengan lilitan kawat gitu atau kumparan. Ketika kumparan ini dihubungkan dengan sumber arus bolak-balik, maka dia akan menjadi reaktansi induktif ya. Nah, konsepnya di sini yaitu jika induktor dipasang pada sumber DC atau arus searah, maka dia akan bersifat sebagai konduktor atau bahan yang dapat menghantarkan listrik atau panas. Kemudian, jika induktor ini dipasang pada sumber arus bolak-balik atau AC, maka dia akan bersifat sebagai hambatan atau reaktansi induktif, ditulis dengan lambang XL ya. Dimana rumus XL ini yaitu omega dikali L. XL sebagai reaktansi induktif, satuannya ohm, omega sebagai frekuensi sudut, dan L di sini sebagai induktor, satuannya Henry. Omega, untuk mencari omega di sini kita bisa gunakan persamaan 2VF, di mana F adalah frekuensinya. Selanjutnya, sifat-sifat pada rangkaian induktif.
Yang pertama, tegangan selalu mendahului arus. Jadi secara grafik nanti akan kita lihat gimana antara tegangan dan arus hubungannya. Kemudian untuk persamaan arus dan tegangannya, untuk arus I maksimum sin omega T, untuk tegangannya V maksimum sin omega T ditambah 90 derajat atau V per 2, karena tegangannya mendahului arus sebesar Pi per 2 atau 90 derajat. Kemudian kalau misalnya kita tulis persamaan arusnya boleh juga dengan I maksimum sin omega T dikurang 90, karena dia tertinggal 90 derajat. Kemudian yang ketiga, untuk rumus V maksimumnya kita bisa gunakan I maksimum kali XL, begitu juga dengan efektifnya. Selanjutnya kita lihat untuk diagram fasor. Diagram fasor itu artinya diagram fase vektor ya. Jadi kita lihat untuk diagram fasornya itu V-nya yang arah vertikal, sedangkan I atau arusnya arah horizontal. Karena kalau misal waktunya 0, maka tegangannya sudah ada nilainya seperti itu. Kemudian untuk grafiknya kita bisa lihat yang orange ini sebagai arusnya, sementara yang warna merah atau yang warna ungu kita tulis juga nih sebagai tegangannya. Jadi tegangannya mendahului arus sebesar V per 2 atau 90 derajat. Ini grafiknya ya. Selanjutnya kita masuk ke rangkaian kapasitor murni atau kita tulis sebagai C murni. Nah, lambangnya seperti ini ya, C, dua garis lurus dihubungkan dengan sumber arus bolak-balik. Secara konsep, kapasitor ketika dihubungkan dengan sumber arus DC atau arus searah, maka sifatnya akan menjadi sebagai isolator atau tidak dapat menghantarkan arus listrik. Kemudian, jika dihubungkan pada sumber arus bolak-balik AC, maka sifatnya akan menjadi sebagai hambatan. Nah, dalam hal ini kita sebut sebagai reaktansi kapasitif yang diberi lambang XC. Rumusnya XC sama dengan 1 dibagi omega L. Kadang-kadang siswa sering ketukar antara rumus XL, reaktansi induktif, dengan rumus XC, reaktansi kapasitif. Jadi kalau XL itu omega dikali L dikali ya, tapi kalau XC itu 1 per omega L. Oke, selanjutnya sifat rangkaian kapasitif. Nah, sifat rangkaian kapasitif ini yang pertama, arusnya selalu mendahului tegangan sebesar 90 derajat ya, atau V per 2. Kemudian untuk persamaan arus dan tegangannya, arus I sama dengan I maksimum sin omega T plus V per 2 atau plus 90 derajat, karena dia mendahului 90 derajat. Kemudian untuk persamaan tegangannya ada dua versi. Versi yang pertama, V sama dengan V maksimum sin omega T, atau V sama dengan V maksimum sin omega T dikurang V per 2, karena dia terlambat 90 derajat, berarti min V per 2. Selanjutnya untuk persamaan tegangan maksimumnya itu sama aja dengan sebelumnya, V maksimum sama dengan I maksimum kali XC, atau V efektif I efektif kali XC. Selanjutnya untuk diagram fasor atau fase vektornya. Jadi di sini ada dua garis vertikal dan horizontal. Yang arah vertikal ini untuk arus karena arusnya mendahului ya, dan arah horizontalnya itu sebagai tegangan. Kemudian secara grafik ada dua warna di sini ya. Jadi arusnya itu yang mendahului tegangan sebesar 90 derajat. Jadi di sini arusnya yang I ini. Kemudian yang terlambat 90 derajat ini yang V. Oke, jadi ini grafiknya. Oke, sekarang kita ke rangkaian resistor murni atau R murni. Lambang resistor sudah pada tahu ya, seperti ini, dihubungkan dengan sumber arus bolak-balik. Nah, konsepnya seperti ini. Ketika resistor ini dihubungkan dengan sumber listrik DC, maka dia akan bersifat hambatan. Kemudian jika dihubungkan dengan listrik AC, ternyata dia juga akan sama menjadi sebagai hambatan. Jadi secara tidak langsung sifat yang terjadi pada rangkaian resistor murni ini yaitu arus dan tegangannya adalah sepase. Jadi sifatnya itu sepase, artinya tidak ada yang mendahului. Jadi artinya ini sepase itu artinya tidak ada yang mendahului, artinya sama sejalan seperti itu. Kemudian untuk yang kedua, persamaan arus dan persamaan tegangannya sama aja, yaitu I sama dengan I maksimum sin omega T dan V sama dengan V maksimum sin omega T juga. Sama ya.
Kemudian yang ketiga, untuk mencari tegangan maksimum itu langsung aja I maksimum kali R. Untuk efektifnya I efektif kali R. Untuk diagram fasor, oh ya, diagram fasor ini diagram yang menyatakan sudut dan arah ya. Vektornya itu sudut, fasenya itu sudut, kemudian vektornya itu arah. Jadi gambarnya kayak gini aja untuk diagramnya, jadi lurus aja karena sama-sama ya sejalan. Untuk grafiknya itu, kalau yang orange ini kita anggap sebagai arusnya dan yang ungu ini sebagai tegangannya, maka dia itu sebenarnya sama, sepase, tidak ada yang mendahului ya. Jadi seperti ini. Selanjutnya kita akan membahas tentang rangkaian RLC seri. Jadi rangkaiannya seperti ini gambarnya. Kalau misalnya dirangkai seri, otomatis kita harus mencari nilai XL dan XC jika yang diketahui masing-masing induktor dan kapasitornya. Rumusnya sudah dijelaskan di sebelumnya ya. Satuannya sama-sama ohm. Kemudian hambatan total pada rangkaian kita akan mengenal dengan istilah impedansi. Jadi impedansi itu adalah hambatan total pada rangkaian. Rumusnya langsung aja Z sama dengan akar R kuadrat ditambah XL dikurang XC pangkat 2. Nanti kita akan melihat sifatnya ya setelah ini. Kemudian untuk mencari tegangannya, jadi tegangan untuk bolak-balik pada rangkaian RLC ini rumusnya sama aja ya. Tegangan itu VAC sama dengan akar VR kuadrat ditambah VL dikurang VC baru dipangkatkan 2, seperti itu. Oh ya, di sini XL dikurang XC pangkat 2 ya. Kalau misalnya XC dikurang XL nggak ada masalah ya, kita mau XC atau XL dikurangkan, kalaupun hasilnya negatif nanti dia tetap positif kalau dikuadratkan. Jadi kalau nilai lebih besar XL maka dia disebut rangkaian induktif. Kemudian kalau XC yang lebih besar berarti kapasitif. Nanti kita jelaskan setelah ini. Kemudian diagram fasor untuk hambatan, diagram fasornya yang horizontal itu R, kemudian yang vertikal itu XL dikurang XC. Sebenarnya XC-nya ini arahnya ke bawah ya, ke sumbu Y negatif. Jadi kalau misalnya semuanya dibuat positif, maka arahnya maka nilainya menjadi seperti ini, XL min XC. Kemudian untuk mencari Z-nya, Z-nya di sini berarti kita hubungkan dengan resultannya ya, resultannya itu sebagai Z-nya ya. Kemudian kalau misalnya dia memiliki sudut, kita bisa mencari cos theta dengan nilai R dibagi Z, dimana ini disebut sebagai faktor daya. Selanjutnya untuk diagram tegangannya, untuk tegangan ini sama aja sebenarnya pada hambatan. Yang arah horizontal itu untuk VR dan untuk arah vertikalnya itu VL dikurang VC. Resultannya itu sebagai VAC-nya, VR kuadrat ditambah VL dikurang VC pangkat 2, seperti itu. Sementara kalau misalnya di sini ada sudutnya misalnya kita anggap theta, maka kita bisa mencari nilai tangen theta yaitu VL dikurang VC dibagi R, atau bisa juga XL dikurang XC dibagi R ya, nggak ada masalah. Selanjutnya daya disipasi. Daya disipasi ini diberi lambang V. Dia itu terjadi karena ada arus efektif yang mengalir di hambatan sehingga menyebabkan terjadinya panas atau kalor. Daya disipasi ini paling sering terjadi ketika dalam rangkaian itu ada hambatan, pasti terjadi daya disipasi. Untuk rumusnya sendiri, daya disipasi itu P sama dengan IF kuadrat dikali R. Jadi arus efektif dikuadratkan dikalikan dengan hambatannya. Selanjutnya sifat rangkaian nih. Jika XL lebih besar dari XC nilainya, maka rangkaian ini akan bersifat induktif. Kemudian jika XC ternyata lebih besar dari XL, maka sifatnya adalah kapasitif, sifat rangkaiannya ya. Kemudian jika XL sama dengan XC, maka akan terjadi peristiwa resonansi. Jadi syarat terjadinya suatu resonansi yaitu XL sama dengan XC. Nah,
Untuk mencari frekuensi resonansinya, kita bisa menggunakan syarat ini, XL sama dengan XC. XL itu kan omega dikali L, XC 1 per omega C. Kita pindahkan omega dan C-nya, jadinya omega kuadrat LC sama dengan 1. Omega kuadrat sama dengan 1 per LC, jadi omega sama dengan akar 1 per LC. Akar 1 kan sama dengan 1. Omega 2VF, jadi 2VF sama dengan 1 per akar LC, jadi F nya sama dengan 1 per 2V dikali 1 per akar LC. Sekarang kita lihat contoh soal pertama. Di sini ada susunan seri hambatan dan kapasitor. Jadi di sini hanya ada dua ya, hambatan dan kapasitor, resistor dan kapasitor. Kemudian reaktansi kapasitif dari kapasitor ini 6 ohm, sedangkan hambatan dari resistor adalah 8 ohm. Dihubungkan dengan sumber arus bolak-balik bertegangan efektif 220 volt. Jadi tentukan tegangan efektif pada resistor dan kapasitor. Berarti di sini yang diketahui yang pertama R-nya ada 8 ohm, kemudian XC-nya 6 ohm, dan tegangan efektifnya V efektifnya itu 220 volt. Ini V efektif yang digunakan dalam rangkaian ya. Pertanyaannya tegangan efektif. Tegangan efektif untuk resistor itu rumusnya kan I efektif dikali R. Kemudian pertanyaan yang kedua, tegangan efektif untuk kapasitor. Berarti I efektif dikali XC. Yang belum kita temukan dalam soal ini yaitu I efektifnya. Nah, yang pertama kita lakukan adalah mencari impedansi, karena nantinya kita akan memasukkan rumus I efektif itu dengan persamaan V efektif dibagi Z ya, untuk mencari arus total yang mengalir, arus efektif totalnya. Jadi Z-nya terlebih dahulu yang kita cari. Oke, Z itu kan untuk dua rangkaian, berarti kita gunakan hambatan dan reaktansi kapasitifnya aja. Langsung aja R kuadrat ditambah XC kuadrat. Jawabannya R-nya itu 8 pangkat 2, XC-nya 6. Kalau 8 sama 6 Pythagoras itu kan sama dengan 10, langsung 10 ohm. Langsung masukkan ke persamaan I efektif sama dengan V efektifnya sudah diketahui 220, Z-nya 10, berarti sama dengan 22 ampere. Selanjutnya kita cari satu-satu. Yang pertama kita cari adalah V efektif untuk resistor, yaitu I efektif dikali R. I efektifnya sudah ketemu 22, R-nya 8, jadi jawabannya adalah 176 volt. Sementara untuk V efektif pada kapasitor berarti I efektif dikali XC. I efektifnya 22, XC-nya 6, jadi jawabannya adalah 132 volt. Ini. Sekarang kita lihat contoh soal kedua. Di sini ada rangkaian RLC yang dipasang pada tegangan bolak-balik yang nilai efektifnya 100 volt dan frekuensi 60 Hz, R 10 ohm, L 26,5 mH dan C 106 mikrofarad. Di sini pertanyaannya adalah tegangan di ujung-ujung L. Ingat, tegangan di ujung-ujung L ini bisa kita cari juga dengan menggunakan alat ukur voltmeter ya. Oke, sekarang kita cek dulu yang diketahui dalam soal. Ada tegangan efektif, V efektifnya itu 100 volt. Kemudian frekuensi 60 Hz, R-nya 10 ohm, L 26,5 mH dijadikan Henry langsung, itu sama dengan 26,5 kali 10 pangkat min 3 Henry ya. Nah, terus di sini ada C, kapasitornya nilainya adalah 106 mikrofarad, dijadikan farad berarti 106 dikali 10 pangkat min 6 farad. Pertanyaannya adalah tegangan di ujung-ujung L. Berarti di sini sama aja tegangan efektif ya. Tegangan efektif untuk L itu yang ditanyakan. Kenapa tegangan efektif? Karena kan tegangan di ujung-ujung L ini bisa juga dicari dengan menggunakan alat ukur voltmeter. Selanjutnya bisa kita lihat dari persamaan ini, kita cek dulu rumus akhir dari V efektif ya. V efektif L itu rumusnya adalah I efektif dikalikan dengan XL.
Di sini yang belum kita ketemukan adalah I efektif dan XL-nya. Jadi kita cari terlebih dahulu. Kemudian omeganya di sini belum ada, tetapi yang diketahui frekuensi, kita bisa menggunakan rumus omega sama dengan 2VF. Oke, sekarang untuk kita cari I efektif. I efektif bisa kita cari dengan menggunakan persamaan V efektif dibagi Z. V efektifnya sudah ada, Z-nya belum kan? Berarti kita cari Z-nya terlebih dahulu. Z bisa kita cari karena di sini ada 3 rangkaian, berarti R kuadrat, kemudian XL lebih besar dari XC, berarti XL dikurang XC pangkat 2, seperti ini. Nah, berarti kita cari dulu XL dan XC-nya. Oke, kita cari lagi XL, XC. XL itu persamaannya omega dikali L. Omeganya 2πf dikali L dikali 3,14 dikali 60 dikali 26,5 kali 10 pangkat min 3. Nah, ini jawabannya adalah, pakai kalkulator boleh ya, 9,9852 ohm gitu. Kemudian kita cari XC. XC itu rumusnya 1 dibagi omega C, berarti 1 dibagi 2VF kali C. Jawabannya di sini yaitu 25,03 ohm. Oke, kalau sudah ketemu XL, XC-nya, kita bisa cari Z-nya ya. Jadi Z sama dengan 10 pangkat 2 ditambah XL-nya 9,9. Kita boleh tulis 9,98 aja, 2 angka di belakang koma. Di sini 25,03. Jadi di sini kan ternyata XC-nya lebih besar dari XL. Nggak apa-apa karena dikuadratkan nanti kan hasilnya positif juga ya, jadi nggak ada masalah. Oke, jadi hasilnya di sini 100 ditambah 226,556, itu jawabannya adalah akar 326,556. Jawabannya 18,07 ohm. Oke, berarti kita bisa cari VI efektifnya 100 volt dibagi 18,07, jawabannya adalah 5,4 ya, 5,4 ampere. Oke, langkah terakhir kita masukkan ke persamaan akhirnya, yaitu V efektif L sama dengan I efektif dikali XL. I efektifnya sudah ketemu 5,4, XL-nya 9,9852. Jawabannya adalah 55,2584 volt. Ini jawabannya. Oke, sekarang kita masuk ke contoh soal ketiga. Di sini ada lagi rangkaian RLC. Kemudian tegangan maksimum sumber arus bolak-baliknya 200 volt, dan pertanyaan dalam soal ini adalah besar kuat arus maksimum. Jadi ditanyakan adalah I maksimum, nilainya berapa. Oke, untuk mencari I maksimum kita cek dulu persamaannya. I maksimum itu berarti V maksimum dibagi Z kan. Ini persamaannya. V maksimum sudah ada, Z-nya yang belum. Berarti otomatis kita cari terlebih dahulu nilai Z-nya, yaitu sama dengan akar R kuadrat ditambah XL min XC kuadrat. Dalam soal ini kita sudah dimudahkan, yaitu XL dan XC-nya sudah diketahui. Jadi kita nggak perlu lagi mencari nilainya ya. Langsung aja, R-nya di sini 60 kuadrat ditambah XL-nya 120, XC-nya 40. Karena di sini satuannya ohm ya, itu berarti hambatan reaktansi. Berarti 60 pangkat 2 ditambah 80 pangkat 2, jawabannya pasti 100 ya. 6, 8, 10, 60, 80, 100 gitu. 100 ohm. Oke, langsung setelah ini kita masukkan ke rumus I maksimum. V maksimumnya sudah ada 200 volt, berarti 200 dibagi 100. Jawabannya 2 ampere. Gampang ya.